Ini yang sekarang kita lakukan. Teman-teman, hilirisasi pertama ketika terjadinya undang-undang mineral, wajib kita bangun smelter. Saya sedikit menceritakan ketika bagaimana saya menghentikan ekspor ore nikel pada tahun 2019. 2019 saya kebetulan bukan dari partai politik, saya kebetulan bukan PNS, dan saya juga bukan dari karyawan siapa-siapapun. Saya membangun usaha dari kecil. Dan saya juga bukan anak jenderal atau anak konglomerat atau anak pejabat. Saya hanya dilahirkan dari pelosok timur Indonesia, di Maluku dan di Papua, dari seorang ibu rumah tangga yang kerjanya hanya sebagai pembantu rumah tangga, dan ayah saya hanya sebagai buruh bangunan yang gajinya 7.500. Tapi saya ingin mengatakan bahwa keberhasilan bagi anak-anak bangsa tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok tertentu elit di bangsa ini, tapi milik seluruh anak-anak dari Aceh sampai Papua yang mau bekerja dan belajar untuk fight merebut kesuksesan itu. Ketika tahun 2019 bulan November, 4 hari saya masuk anggota kabinet, saya melarang ekspor ore nikel. Kenapa? Karena nikel kita itu, ekspor kita itu hanya 3,4 miliar US dollar. Saya menyetop karena saya pengusaha waktu itu, pengusaha nikel. Saya di demo 1,5 bulan. Kepentingannya macam-macam. Jalan aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Apa yang terjadi adik-adik semua? Hilirisasi nikel sekarang, dari total ekspor kita di tahun 2018 hanya 3,4 miliar US dollar. Di 2021 kita sudah mencapai 20,5 miliar US dollar. Hampir berapa puluh kali tambahan itu. Sekitar 15 kali naiknya itu. Dan di 2022 saya targetkan mencapai 30 miliar US dollar. Supaya naik sekitar 10 kali lipat. Ini nilai tambah adik-adik semua. Dengan hilirisasi ini, Indonesia disegani. Kenapa disegani? Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, saya kasih contoh, kita dibawa di WTO. Kita harus mendorong Indonesia tidak dikenal hanya sebagai negara wisata di Bali. Kalian tahu nggak bahwa di Indonesia itu 25% total cadangan ore nikel dunia itu ada di Indonesia. Kita bangun industri baterai mobil. Kita guide, tadi di slide waktu video sudah dijelaskan. LG itu dari Korea, itu 142 triliun. Kemudian CATL itu dari Cina. Ini industri baterai terbesar pertama di dunia yang membangun ekosistem dari dari mining, smelter, prekursor, cathode, baterai sel, sampai dengan mobilnya yang terintegrasi. Bahkan mobilnya sekarang sudah produksi. Ini adalah peluang untuk adik-adik mainkan. Dengan hilirisasi, ini sekaligus kita berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM. Tujuannya apa? Untuk menjadikan pengusaha-pengusaha daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Nggak boleh lagi investor masuk meninggalkan sesuatu yang tidak beruntung bagi orang daerah. Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya agar seluruh nilai tambah yang ada pada investasi harus dimanfaatkan semaksimal oleh orang-orang daerah. Ini dari nikel, adik-adik semua. Kemudian dari boksit, kita ke depan akan menyetop juga. Kemudian timah. Timah tahu nggak? Di Indonesia Pak Rektor, penghasil timah terbesar di dunia itu China. Yang kedua Indonesia. Tetapi China melakukan hilirisasi 60-70%. Di Indonesia tidak lebih dari 5%. Kita penghasil timah tapi negara lain yang menentukan harga timah. Saya sampai bingung. Ini kita yang pintar atau kita pintar-pintar bodoh atau orang tipu-tipu kita. Dan saya katakan untuk Bapak Presiden, pola-pola ini sudah harus kita hentikan. Dan insya Allah kita juga akan memperlakukan yang sama seperti nikel. Biarkan aja orang membawa kita di WTO. Nggak usah pusing. Dan untuk tembaga, hari ini
kita harus memberikan apresiasi kepada PT Freeport McMoran dan PT Freeport Indonesia yang konsisten patuh pada undang-undang untuk membangun smelter di Indonesia, yaitu di Gresik. Nggak bisa. Dulu mau main-main nggak bisa lagi. Saya kasih tahu Pak Richard sama Pak Tony sama Jacqueline, saya bilang udah nggak bisa. Kita pingin untuk berkolaborasi yang baik. Kita pingin ada transparansi. Dan kalau mereka nggak bangun, tidak diberikan lagi izin ekspor. Jadi adik-adik semua, hilangkan pikiran bahwa seolah-olah kita ini masih bisa diatur-atur oleh yang lain. Enggak. Pak Presiden Jokowi ini, dia takut hanya Tuhan aja, yang lain dia tidak pusing. Ini saya sampaikan ini. Ya beda-beda tipis dengan yang lagi bicara ini. Soalnya kita ini kan dari kampung. Kita ini nggak pernah takut sengsara, karena penderitaan yang paling menderita pun kita sudah rasakan. Kita hanya pingin untuk mengabdi kepada bangsa. Negara ini nyawa pun taruhannya kita akan serahkan untuk Ibu Pertiwi dalam rangka membangun rakyatnya. Teman-teman semua, apa yang saya mau sampaikan yang berikut. Hilirisasi adalah instrumen untuk penciptaan lapangan pekerjaan, untuk memberikan nilai tambah. Adik-adik mahasiswa ini kalau selesai kuliah dengan hilirisasi, maka menciptakan dunia-dunia usaha baru di daerah-daerah. Agar tidak semuanya masuk Jakarta, agar tidak semuanya masuk di pusat-pusat kota. Kita pingin daerah-daerah yang sumber daya alamnya ada, itu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Itulah tujuannya. Agar tidak semuanya tamatan ITS, tamatan kampus berpikir bahwa ijazah melamar jadi pegawai negeri, melamar jadi karyawan BUMN, melamar jadi TNI Polri. Bayangkan hari ini PNS semua, PNS, TNI Polri, BUMN 1 tahun itu cuma 1 juta maksimal. Lapangan pekerjaan hari ini orang butuh 7 juta. Angkatan kerja 2.900.000 per tahun. Pasca Covid itu 5 sampai 6 juta. Kalau ini tidak kita ciptakan lapangan pekerjaan, seluruh kampus dari Aceh sampai Papua akan menjadi pabrik pengangguran intelektual. Dan ini berbahaya sekali. Ini masalah besar. Dan kalau mahasiswa itu lagi aktivis, mantan ketua BEM atau di Cipayung, ya kita tahulah kerjanya ini kan. Kerjanya kalau nggak pikir besok siapa kita naikkan, besok siapa yang kita turunkan. Karena dulu kelakuan saya begitu. Dosen nggak kasih saya nilai, saya demo dosen. Karena itu IP saya cuma 2,7. Yang pintar-pintar bolehlah, kalian pintar. Saya jujur aja IP saya cuma 2,7 S1. Tapi jadi menteri juga barang ini. Hati-hati, nilai itu nggak menjamin. Nilai nggak menjamin. Nilai nggak menjamin. Yang menjamin itu leadership, pergaulan, zikir yang banyak. Nah, ini kira-kira instrumen yang harus sampaikan. Yang kedua, bagaimana peta global terhadap Indonesia? Teman-teman, tahu nggak? Kemarin saya memimpin diskusi di G20 di tingkat menteri. Kami meloloskan 5 poin penting agenda nasional. Yang pertama adalah hilirisasi, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga adalah investasi berkeadilan, yang keempat itu adalah green energy, dan yang kelima itu adalah Bali Compendium. Jangan kalian pikir semua negara maju itu pingin untuk hilirisasi dilakukan. Perdebatan untuk menggolkan konsensus di G20 itu saya lakukan 4 bulan. Terakhir kemarin saya pimpin beberapa menteri dari negara-negara Eropa dan Amerika itu pingin menghalangi ini. Saya fight. Saya katakan bahwa tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berkuasa daripada negara-negara lain. Kita yang hadir di sini semua sudah merdeka. Dan karena itu harus kita saling menghargai antara bagaimana cara strategi masing-masing negara melakukan proses investasi dan strategi pengembangan ekonominya. Sampai saya ngomong dalam pidato saya, kalau dahulu negara-negara maju untuk menuju satu anak tangga satu ke anak tangga yang lain, itu melewat proses hilirisasi. Dan sekarang mereka nggak pingin negara-negara berkembang untuk menuju negara maju lewat hilirisasi. Saya katakan, apakah nggak boleh kami mengikuti tangga yang sama seperti kalian lakukan?
Kalau memang itu nggak boleh, tangga mana yang harus kalian berikan kepada kami? Ini kira-kira perdebatan-perdebatan yang harus kita lakukan. Adik-adik semua, hari ini saya membuka forum untuk kita diskusi. Indonesia sekarang untuk menuju Indonesia emas harus betul-betul kita harus cinta negara kita. Hari ini orang berbicara tentang politik, tapi saya kadang-kadang bingung. Karena hati-hati. Di 2023 ini, seperti tadi Pak sampaikan, ini gelap ekonominya. Sekalipun tadi saya paparkan itu secerca harapan untuk kita menuju ke sana baik. Tapi menurut saya masih sangat butuh kita ikuti terus menerus apa yang harus kita lakukan ke depan.